There's a song in every pain. There's a cry in every sadness, waiting to be heard. There's a broken in the silence. There's a dream in every burden heart, needing to be saved. Close your eyes and you'll find there is a light. Never giving up, 'cause He always there. Lord, you are good, you are good, and your love endures forever. Lord, you are good, you are good, and your grace will last forever. There's a song in every pain. There is a cry in every sadness, waiting to be heard. There's a broken in the silence. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, semuanya karena anugerah Tuhan. Kita boleh terus ada dan menikmati hadirat Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa.
Engkau layak ditinggikan dan dimuliakan. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah kami yang hidup dan berkuasa. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Engkau layak ditinggikan dan dimuliakan.
Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber kehidupan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Kina masih raya ralamata, kina mata sika raya ralamas. Mari tangkap isi hati, tangkap baik. Kina mata sika ralamas. Karena semua tentang isi hatimu Tuhan, semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biar kemuliaan-Mu saja yang menaungi kami, kemuliaan-Mu saja yang melingkupi kami. Dimanapun kami berada, biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam hadirat-Mu ku tenang, dalam hadirat-Mu lah terletak kekuatanku, dalam hadirat-Mu lah seluruh hidupku. Oh, inilah hidup kami Tuhan, inilah hidup kami Bapa. Kuasai kami dengan Roh Kudus, kuasai kami dengan Roh Kudus. Haleluya. Bagimu-lah segala pujian dan kemuliaan. Bagimu-lah segala hormat dan kuasa. Bagi Yesus Tuhan. Bagi Dia yang berkata dan anak domba. Bagi
Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Segala pujian bagimu Tuhan. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa, segala puji dan hormat dan glory dan kuasa, segala puji dan hormat dan glory dan kuasa, segala puji dan hormat, segala pujian, segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Bagimulah segala kemuliaan Tuhan, Engkau layak ditinggikan dan diagungkan. Mari umat pemenang, umat yang bahkan lebih dari pemenang, bersorak-sorai serukan. Amin, amin, amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Bapa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersoraklah tinggikan nama-Mu. Oh amin. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Mari bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ada kuasa, bersoraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Sebab hanya bagi Dia segala pujian, hormat dan syukur. Amin. Mari beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Melihat semua yang
segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang selalu melimpahkan kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sungguh kami berterima kasih atas segala perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Setiap saat ku hidup dalam kebaikan-Mu. Kau peluk diriku, Kau tuntun langkahku untuk menikmati hidup berkemenangan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Setiap saat ku hidup dalam kebaikan-Mu. Kau peluk diriku, Kau tuntun langkahku untuk menikmati hidup berkemenangan. Terima kasih. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Setiap saat ku hidup dalam kebaikan-Mu. Kau peluk diriku, Kau tuntun langkahku untuk menikmati hidup berkemenangan. Untuk menikmati hidup berkemenangan. Untuk menikmati hidup berkemenangan. Shalom saudara yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya Tuhan bahwa hari ini hari kemenangan kepada kami. Kami percaya lewat firman Tuhan yang disampaikan untuk kami akan dapatkan yang terbaik dan sanggup mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan selalu teringat oleh firman Tuhan yang tercatat, yaitu kisah mengenai Petrus, yang dimana ketika dia menghadapi laut atau samudra atau air yang tidak bisa diinjak oleh manusia, tetapi malah ternyata semuanya itu yang mustahil itu bisa menjadi tidak mustahil. Sebuah hal yang unik, sebuah hal yang tidak biasa, tetapi itu terjadi.
Dan saudara mungkin hari-hari ini saudara sedang menghadapi hal yang aneh atau unik atau tidak biasa. Mungkin saudara sedang berjalan di atas air atau belum berjalan di atas air. Tidak usah khawatir saudara, kalau saudara terus hanya memandang Tuhan, saudara terus hanya melihat kepada Tuhan, saudara akan bisa berjalan di atas air. Pada hari Minggu ini kita akan sama-sama belajar mengenai His power, His perfect power, maksud saya in our difficult times. Kuasanya yang sempurna di masa-masa kita yang sukar. Pada hari ini saya ingin membuka dalam Roma pasal 8 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan saudara. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa, saya akan terjemahkan dalam terjemahan sesuai dengan bahasa aslinya. Kita tahu sekarang bahwa bagi orang yang mengasihi Allah, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara, poin yang pertama yang bisa kita lihat dari ayat-ayat ini adalah saudara, kita ini diselamatkan dalam pengharapan. Kata-kata diselamatkan itu merupakan kata-kata yang berarti kita dikenai pekerjaan. Kata-kata diselamatkan ini berbeda dengan menyelamatkan. Diselamatkan berarti kita dikenai keselamatan, diberi keselamatan, terkena keselamatan. Ya. Diselamatkan dalam pengharapan. Dan kalau kita baca, kita renungkan baik-baik, kalimat diselamatkan dalam pengharapan, itu berarti pengharapanlah yang menyelamatkan kita. Kita tidak diselamatkan oleh seseorang, kita tidak diselamatkan oleh hal-hal yang lain. Tetapi dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita diselamatkan oleh pengharapan. Tentunya pengharapan itu mengacu kepada pengharapan dalam Yesus Kristus. Jika Anda hari-hari ini sedang tidak bisa melihat apa yang menjadi harapan bagi saudara semua, apa yang menjadi harapan Anda, apa yang menjadi pengharapan kita, maaf saya akan katakan that's excellent. Itu hal yang luar biasa. Mengapa kok demikian? Kita akan bahas. Dan apa yang harus saudara lakukan berikutnya? Stay faithful and strong in your hope. Tetap kuat dan tetap berharap di dalam pengharapan saudara itu. Karena apa? Tidak ada jalan lain. Kita tahu bahwa kita menerima Tuhan Yesus. Karena kita berharap pada Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan. Dan kalau kita tahu bahwa pengharapan itu menyelamatkan, maka dalam momen-momen seperti ini, dalam difficult times, ada satu hal yang harus saudara pegang dengan kuat. Pengharapan kepada Tuhan. Berharap terus pada Tuhan. Dan kita harus sadar bahwa daging manusia itu tidak kuat sendirian. Kadang ada musimnya di mana pendeta sekalipun, hamba Tuhan atau orang yang mengaku sudah Kristen ribuan tahun sekalipun, ketika dia menghadapi tantangan, pengharapan itu bisa lepas. Ketika dia menghadapi sesuatu hal yang memberatkan hidupnya, pengharapan itu bisa hilang. Pengharapan itu bisa dia lewati begitu saja. Apa yang bisa menjadi pelajaran bagi kita? Apa yang bisa membuat bahwa pengharapan itu tetap ada? Ayat ini menuliskan dengan jelas
pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Semakin Anda melihat sesuatu yang sudah jelas, itu bukanlah pengharapan lagi. Dikatakan bahwa sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Kalau saudara berharap akan mendapat nilai bagus dan nilai bagus itu sudah nyata di depan saudara, itu bukan lagi pengharapan, itu namanya kenyataan. Hari ini kita sedang berbicara mengenai kuasanya yang sempurna di masa kita yang sukar. Dan untuk berbicara mengenai kuasanya yang sempurna di masa yang sukar, untuk bisa melihat kuasanya di masa yang sukar, diperlukan sebuah faktor yaitu pengharapan. Sebab tanpa pengharapan, saudara, kita semua tidak akan bisa melihat kuasanya yang sempurna. Karena tanpa pengharapan, reaksi kita hanyalah, alah, mana pertolongannya? Mana kuasa tangan yang hebat itu? Mana pertolongannya? Tapi dengan adanya harapan, kita akan terus-menerus bisa berkata, ya, aku akan tetap berharap. Meskipun dagingku lenyap, meskipun tubuhku lenyap, aku akan tetap berharap pada Tuhan. Karena Dia tidak pernah mengecewakan. Bahkan di Alkitab dijelaskan bahwa Dia belum pernah mengecewakan. Dan bahkan firman Tuhan juga mencatat dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena Roh Kudus itu telah dicurahkan dalam hati kita. Saudara, ketika kita berbicara mengenai pengharapan, ketika saudara belum bisa melihat apa yang menjadi harapan saudara, misalnya itu hari depan, ya kan? Misalnya itu rumah, misalnya itu keluarga yang damai, misalnya itu keinginan yang sudah lama dan belum terjadi, tetap jadikan itu sebagai sebuah pengharapan. Karena dengan adanya pengharapan, maka saudara nanti akan melihat bahwa saudara berpegang pada hal yang tepat. Dengan adanya pengharapan, saudara akan tahu kemana harus berjalan. Saudara punya arah. Dan saudara, yang bisa membuat kekecewaan muncul, itu bukanlah pengharapan yang gagal. Karena di dalam Tuhan tidak ada pengharapan yang gagal. Yang bisa membuat kekecewaan muncul, itu ketidakpercayaan kita. Dan ketidaktekunan kita, which is very normal. Manusia itu sangat tidak bisa dipercaya. Manusia itu sangat tidak tekun. Jangan khawatir, saya nunjuk saudara tiga ini nunjuk saya juga. Tidak usah khawatir, tidak usah bimbang, tidak usah galau. Tidak usah heran. Oh, pendeta sempurna, tidak ada pendeta sempurna. Semua manusia gagal, rusak. Kita tidak perlu membangga-banggakan diri. Aku hebat dalam hal ini, aku jago dalam hal ini. Tidak ada. Tidak ada yang jago. Semuanya tidak jago, semuanya lemah. Maka kita perlu punya pengharapan karena kita lemah. Semakin saudara merasa, nah ini nanti akan saya bahas di akhir khotbah. Semakin saudara merasa saudara kuat, maka tidak akan ada kuasa Tuhan yang terjadi. Karena saudara tidak berharap pada kuasa Tuhan. Tetapi semakin saudara menyatakan diri bahwa saudara ini lemah, saudara tidak kuat, saudara tidak bisa, maka akan semakin nyata kuasa Tuhan yang terjadi. Dalam momen-momen seperti ini, saya katakan ini saat yang tepat. Karena apa? Ini momen-momen masa sukar, difficult times, di mana kita mulai terbatas secara sumber daya, secara financial, semuanya mulai dibatasi, semuanya mulai berubah. Harus ada adaptasi yang terjadi, yang mungkin itu membutuhkan waktu bukan hari, minggu, tetapi bulan bahkan tahun. Banyak kelemahan yang semakin muncul. Justru dalam difficult times seperti ini, kuasanya yang sempurna itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Saya ulangi kalimat saya, bukan hanya akan dinyatakan, tetapi Dia rindu untuk menyatakan kuasanya itu di dalam kehidupan kita semua. Kuncinya adalah pengharapan yang disertai dengan ketekunan. Dan saudara don't worry, saudara tidak usah khawatir. Kalau 1 kali, 2 kali saudara kadang-kadang tidak tekun, itu normal karena kita daging, karena kita manusia. Saudara tidak perlu merasa terlalu berdosa. Tuhan, aku tidak tekun sekali. Tuhan memaafkan. Yang saudara harus soroti bukan kelemahannya dalam hal ini ya. Bukan, oh Tuhan aku gagal, aku mengecewakan. Itu intimidasi iblis. Tapi bagian saudara hanya berharap saja.
Bagian saudara hanya tekun saja, tetap percaya saja, sehingga tidak ada kekecewaan. Karena kekecewaan itu sungguh berbahaya. Saudara, nah ini tadi yang saya mau katakan, kekecewaan dan ketidakpercayaan yang muncul, ketidaktekunan itu biasanya si iblis ini suka membumbui, menambahi dengan yang namanya intimidasi. Intimidasi itu adalah senjata khasnya iblis. Karena iblis tidak bisa lagi mematikan, iblis hanya bisa mengintimidasi. Saudara harus ingat bahwa iblis itu dari sekolah minggu kita diajari, dia seperti singa yang mengaum-ngaum, tapi singa ompong. Karena kuasanya sudah dilucuti, dia hanya bisa berbisik di telinga kita, kamu tidak bakal sukses, keluargamu pasti hancur, karirmu tidak akan naik ke jenjang berikutnya. Kamu ingin rumah, mimpi, umur 200 tahun baru dapat. Apalagi semua kalimat-kalimat negatif, saya pastikan 1 miliar triliun persen itu bukan dari Allah. Kalau saudara sedang mendengar, misalnya saudara baru saja melakukan kesalahan, misalnya saudara marah, lalu tiba-tiba ada di telinga saudara, kamu marah, tercoreng sudah wajahmu, kamu marah, kamu tidak akan disukai lagi sama dia. Saya pastikan itu suara intimidasi iblis. Dan kalau demikian saudara bisa menimbang bahwa itu tidak penting. Because devil does not matter, Jesus matters. Allah kita yang paling penting, yang paling berfungsi, yang matters, yang berharga. Iblis itu hanya bisa mengintimidasi, menakut-nakuti. Dan dari intimidasi, kalau saya lanjutkan panjang ini, nanti akan muncul benih kekhawatiran dan seterusnya. Semakin negatif dan semakin negatif. Saudara, kita kembali ke ayat yang ke-25 ini. Dari Roma pasal yang ke-8. Dikatakan bahwa tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kalau saudara berharap dan itu belum terjadi, saudara pasti akan tetap menantikannya, berharap dengan tekun. Tapi kalau saudara berharap dan harapan itu sudah tercapai, maka itu bukan lagi berharap karena sudah terjadi. Mengerti maksud saya saudara ya? Ini simple, ini pengertian yang diberikan oleh firman Tuhan. Dikatakan saudara bahwa kadang-kadang kedagingan kita, ketidaksabaran kita, itu yang membuat pengharapan akan Tuhan itu bisa sirna. Kedagingan kita atau kedagingan itu bisa saya terjemahkan kepintaran kita dalam tanda kutip karena tidak ada dari kita yang pintar. Kita semua tidak pintar tapi berusaha untuk menjadi pintar. Atau mungkin ada yang sok pintar. Kepintaran kita itu saya terjemahkan kedagingan kita. Itu yang membatasi, itu yang membuat pengharapan itu sirna. Kalkulasi daging, kalkulasi manusia itu yang akan menutupi kalkulasi kuasa Allah. Oleh karena itu saat ini, mana yang mau saudara tonjolkan, mana yang mau saudara perlihatkan, keakuan saudara dengan logika saudara yang menurut saudara kuat, kepintaran saudara, atau saudara menyerah, berserah, saya ulangi, saudara berserah kepada Tuhan dan menantikan kuasanya yang sempurna itu terjadi dalam hidup kita semua. Mana yang mau saudara pilih? Kita akan lihat sama-sama. Kita lanjut di ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-26 terlebih dahulu. Ayat yang ke-26. Dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya tidak tahu ketika saudara membaca ayat ini apa yang tersirat di dalam pikiran saudara, apa impresi yang muncul di benak saudara. Tetapi kalau saya membaca ayat ini, saya menyadari bahwa saya tidak sendirian. Mungkin saudara titik beratnya di ayat 26 ini adalah, saya tidak bisa berdoa, saya lemah, saya tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tapi titik berat saya di sini adalah Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan ini berbicara mengenai penolong.
Dan ini berbicara mengenai kelemahan yang disempurnakan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Ini berbicara mengenai semakin kita sadar bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan dan kemampuan kita, maka kekuatan yang besar itu akan menutupi segala kelemahan kita. Saudara, kita dari kecil dididik untuk tidak menunjukkan kelemahan kita. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, kita diharuskan, saya ingin tegaskan, kita diharuskan. Mengapa kok saya mengatakan diharuskan? Karena saya rindu kita semua mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Kalau cuma dihimbau, orang bisa menolak. Tapi kalau diharuskan, itu berarti semuanya harus. Saya ulangi, saudara diharuskan di dalam hadirat Tuhan untuk membuat diri saudara vulnerable, fragile. Untuk membuat diri saudara itu rentan di hadapan Tuhan. Tidak kuat-kuatan di hadapan Tuhan. Ada sebuah contoh. Dulu ada sebuah ibadah di tempat ini di Gereja Lebaik Mojokerto, dan lawatan Allah itu begitu luar biasa, dan ada orang yang mencoba menggunakan kekuatannya sendiri. Ketika Tuhan jamah dia, roh itu membuat dirinya itu rileks, membuat seperti ada kuasa yang mendorong dia. Tapi dia menahan diri dengan segala kekuatannya untuk tidak rebah. Dan ini kita berbicara mengenai manifestasi Roh Kudus. Dia menahan sekuat tenaga dirinya untuk tidak rebah ke tanah. Karena mungkin dia malu atau merasa aku seiso, aku kuat, aku masih bisa, aku masih kuat. Saudara tahu apa yang terjadi? Tubuhnya, sekujur tubuhnya saudara mengalami kram. Karena apa? Menahan. Saudara, kadang-kadang kita ini lucu, saudara. Kita yang lemah ini sok kuat di hadapan Tuhan. Kita merasa bisa menyelesaikan semuanya dengan usaha kita. Kita merasa bahwa aku berusaha, nanti Tuhan yang nambah-nambahi. No, kebalik. Tuhan yang menunjukkan jalan, kita yang mengikuti rencana Tuhan. Ada amin, saudara? Nah, kita lihat kembali di ayat yang ke-28. Ayat yang sering sekali dibahas karena sering salah terjemahan. Karena sering salah kutip. Ayat ini dikatakan, kita tahu sekarang, saya akan bacakan bukan seperti Alkitab LAI kita, saya akan sedikit koreksi sesuai dengan bahasa aslinya. Kita tahu sekarang bahwa bagi orang yang mengasihi Allah, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 28 ini menunjukkan kepada saudara dan saya. Saya ingin ulangi lagi, ayat 28 ini menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa ada Allah yang berkuasa untuk memastikan pengharapan kita tidak akan mengecewakan dan tidak akan sia-sia. Bagi orang yang mengasihi Allah, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Dan di dalam kebaikan itu terkandung adanya pengharapan yang tidak mengecewakan. Di dalam kebaikan itu terkandung rencana-rencana dahsyat Allah bahkan dalam musim apapun. Termasuk di dalam pandemi, termasuk di dalam kesulitan ekonomi. Ketika dunia berkata akan ada resesi, berita mengatakan Indonesia akan mengalami keterpurukan. Tapi dengar orang-orang yang percaya, Indonesia bukan didirikan atas kata atau komentar dan prediksi perhitungan manusia. Tetapi Indonesia didirikan dan disustain oleh kuasa Tuhan. Indonesia ini dijagai oleh kuasa Tuhan. Dan umatku, kata firman Tuhan, yang atas namaku merendahkan diri sujud dan berdoa, aku akan mendengarkan doa mereka dan akan memulihkan negara mereka. Itu pengharapan. Itu hari depan yang penuh dengan harapan. Yang akan sangat mempengaruhi kehidupan sekeliling kita hari-hari ini adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita bagikan. Saya sudah berkali-kali berbagi dengan saudara, itu akan sangat mempengaruhi kita. Apa yang saudara tabur,
itu akan saudara tuai. Zera vechatsir. Apapun yang saudara taburkan, kalau saudara secara tidak sengaja dan secara tidak tahu menaburkan benih kekhawatiran dalam hati saudara, maka jangan heran kalau nanti yang muncul itu adalah, yang akan saudara tuai adalah kekhawatiran. Saya tidak mengatakan, sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa saudara harus berhenti menonton berita. Enggak. Saya orang yang sangat update. Bahkan di dalam gadget saya, aplikasi berita itu banyak supaya saya bisa cross check. Tapi saya tidak mau tergerus dengan berita. Ada enggak kekhawatiran? Chance atau kesempatan untuk khawatir itu akan selalu muncul. Aduh, iya ya. Tapi tiba-tiba saja saya diingatkan bahwa kalau kamu khawatir, kamu berdoa. Perkatakan dengan iman. Bukan berbagi dengan orang lain ketakutan, berbagi dengan orang lain kekhawatiran. Dan itu sama saja artinya saudara mematikan pengharapan. Tapi saya percaya saudara bukan pribadi yang mematikan pengharapan orang lain atau pengharapan kita. Tapi kita ini menyadari bahwa ada Allah yang berkuasa untuk memastikan pengharapan kita ini tidak mengecewakan. Ada amin saudara? Nah, setelah kita tadi belajar bersama-sama bahwa di dalam Roma pasal 28 ayat 24 sampai 28 ini kita belajar bahwa kita diselamatkan dalam pengharapan. Kita juga belajar bahwa ternyata memang kalau selama ini belum bisa kita lihat, itu berarti kita masih on track. Kita masih berharap dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Amin. Dalam nama Yesus. Kita juga belajar di ayat 26 bahwa ternyata ada pribadi yang mendampingi kita, yang bahkan diterjemahkan di ayat 26 ini, Roh sendiri berdoa untuk kita. Roh yang berdoa untuk kita itu berarti dia helper, dia parakletos, dia sang penolong, sang penghibur. Saudara tidak perlu lagi takut, doa saudara tidak didengar. Karena ketika doa saudara itu disampaikan, dan tentunya doa saudara itu sesuai dengan firman, maka doa saudara itu didengar oleh Tuhan. Dan doa saudara itu pasti dijawab oleh Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara sedang berdoa, Tuhan berkatilah aku supaya paling tidak aku ini bisa membayar uang sekolah online anakku. Tuhan, aku ndak makan, ndak apa-apa wis. Yang penting bisa bayar biaya pendidikan anak-anakku. Saudara kira doa yang seperti itu tidak didengar oleh Tuhan? Sangat amat didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ketika Tuhan menjawab nanti, saudara akan lihat bahwa jawaban doanya bukan hanya membuat saudara bisa membayar biaya sekolah online, tapi juga saudara tidak dibuat kelaparan atau kekurangan. Itu Tuhan. Saya ingin bocorkan ini dulu supaya saudara, api untuk mulai terus berharap itu muncul kembali. Api untuk terus berharap itu akan mulai dinyalakan lagi. Hari-hari ini banyak sekali orang yang perlu dikuatkan untuk terus berharap kepada Tuhan. Dan kalau saudara mengenal mereka, orang-orang yang harus dikuatkan lagi, bawa mereka dalam doa. Kalau saudara bisa berbicara dengan mereka, saudara dalam posisi akrab dengan mereka, berkata-kata dengan mereka. Tentunya dengan kalimat yang bijaksana. Bukan mengutuk, kamu berharap kok. Kalau udah berharap kamu dosa. Ya enggak begitu juga saudara. Tapi dengan hikmat, saudara minta, mungkin saudara berkata seperti ini, ayo. Aku juga punya kebutuhan, aku juga punya kekurangan, aku juga banyak kebutuhan. Tapi kalau firman Tuhan mengajarkan ada pengharapan, ayo. Temani aku, tak temani juga untuk kita sama-sama berharap. Inilah yang dinamakan hidup di dalam Tuhan. Mungkin terpisah secara fisik, tetapi secara roh itu kita terkoneksi satu sama lain. Saling menguatkan. Dan saudara, mengapa kok kita harus tetap berharap? Ini menjadi ayat yang terakhir akan saya bahas pada khotbah hari Minggu ini. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun
menaungi aku. Saya akan bacakan, saya kutip dari terjemahan Amplified Bible. Dikatakan seperti ini, saya akan terjemahkan. Tetapi dia berkata kepadaku, my grace, anugerahku, kasih karuniaku, dalam kurung, my favor and loving kindness and mercy, kemurahanku, kasih rahmatku, kasih setiaku, dan pengampunan daripadaku, itu cukup bagimu. Dalam kurung lagi, sufficient against any danger and enables you to bear the trouble manfully. Saya terjemahkan, cukup untuk melawan setiap bahaya dan memampukan engkau untuk menggendong atau untuk memikul atau untuk menangani masalah atau tantangan yang engkau hadapi manfully. Manfully itu artinya secara jantan. Artinya apa? Beres ya beres. Kuat, bisa, mampu. Saya lanjutkan. For my strength and power are made perfect. Karena kuasaku, kekuatanku, dan kuasaku, kata Tuhan, are made perfect. Menjadi sempurna. Atau diterjemahkan disempurnakan dalam kurung. Fulfilled and completed. Fulfilled itu artinya tergenapi. Completed itu artinya tercapai, terpenuhi. And show themselves most effective in your weakness. Menunjukkan dirinya dan paling efektif itu di dalam kelemahan kita. Kuasa Tuhan itu menunjukkan dirinya termanifestasi sempurna. Kapan? Dalam kelemahan kita. Ketika kita menjadi vulnerable atau menjadi fragile, kita rentan, rapuh di hadapan Tuhan. Garis bawahi, di hadapan Tuhan. Bukan rapuh kepada sembarang tempat, rapuh kepada semua orang. Karena ternyata toh manusia itu tidak bisa diandalkan. Contohnya apa? Banyak kan? Saudara mungkin sharing dengan teman saudara, aku cerita ini tapi tolong jangan diberitahu siapa-siapa ya. Aku ini ternyata mengidap OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Aku ini tidak bisa kalau lihat kursi miring. Tolong jangan diberitahu siapa-siapa ya. Saudara tahu 5 jam berikutnya sekampung sudah tahu semua. Padahal beritanya adalah jangan beritahu siapa-siapa. Itu manusia. Datang saja pada Tuhan. Nyatakan kelemahan. Jadilah rentan di hadapan Tuhan. Jangan terbalik. Kalau di hadapan manusia bisa curhat, bahkan di media sosial, di online itu curhatnya wah luar biasa. Tapi ketika berdoa di hadapan Tuhan, aku ngomong apa? Aku harus berbicara apa pada Tuhan? Loh, terbalik. Justru di hadapan Tuhan curahkan semuanya. Curahkan kekesalan, kerinduan, amarah kita. Curahkan semuanya. Jangan dibalik. Kalau terbalik yang menanggapi itu dunia. Dan dunia tidak pernah memuaskan, dunia selalu mengecewakan. Tapi kalau kita menceritakan semuanya pada Tuhan, kita menyatakan diri kita, I am weak. I am declaring my weaknesses. Atau terjemahannya adalah dari bahasa Yunani, strengthlessness, tanpa kekuatan. Aku menyatakan diriku strengthless, tanpa kekuatan. Maka di situ kuasa Tuhan akan ambil alih. Dan kuasa Tuhan dinyatakan. Therefore I will all the more gladly glory in my weaknesses and infirmities. Oleh karena itu, aku akan dengan sangat senang dan bangga menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kelemahanku dan di dalam ketidakberdayaanku. Aku bermegah di dalam bahasa Indonesianya. Aku bangga. Akan dengan bangga menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang mulia, hanya Engkau yang sanggup. Itulah sebabnya mungkin banyak saudara yang bingung, loh kalau orang datang ke gereja kok banyak yang doa nangis-nangis. Karena mereka sedang datang untuk menyatakan kelemahan supaya kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup mereka. Karena mereka datang ke gereja bukan untuk meratapi kekalahan, tapi mereka sedang mengalihkan beban yang mereka pikul kepada Tuhan dan mereka akan membawa pulang kemenangan. Itulah yang sedang terjadi, bukan orang-orang yang sedang meratapi,
Dan saudara, saya akan lanjutkan, ayat ini panjang terjemahannya dalam Amplified ini. That the strength and power of Christ may rest. Sehingga kekuatan dan kuasa Kristus, Sang Juru Selamat dan Messiah, may rest. Dan dalam kurung ini saya suka saudara. Yes, may pitch a tent over and dwell. Akan mendirikan kemahnya dan dwell, tinggal upon me, di dalamku. Konteks dari ayat ini jangan dikenakan pada konteks zaman sekarang. Zaman sekarang orang mendirikan kemah itu mungkin kalau pramuka itu persami, ya mungkin 1 hari atau setengah hari pulang. Tapi zaman dulu kalau orang mendirikan kemah itu berarti they are there to stay. Mereka ada di sana untuk tinggal. Ayat ini menegaskan pada kita supaya kuasa Kristus Sang Juru Selamat itu tinggal. Apa arti kata tinggal? Tinggal itu artinya konsep dari zaman itu adalah mendirikan tenda dan bernaung. Diam di dalam kehidupan kita. Saudara, ayat ini menerangkan kepada kita bahwa yang Ia berikan itu sudah cukup. Seperti tema khotbah yang saya katakan tadi, His perfect power. Kuasanya itu sempurna, kuasanya itu cukup. Kuasanya itu sudah cukup. Kuasanya itu akan membawa kita bukan untuk menghindari kenyataan, tetapi menghadapi kenyataan. Walaupun mungkin saudara sedang berjalan dengan mencucurkan air mata. Tapi saudara akan lihat, saudara nanti akan menuai dengan bersorak-sorai. Ada sebuah lagu yang mengatakan yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Kalau hari-hari ini saudara merasa, aduh kok rasanya gak kuat ya, gak usah khawatir. Semakin saudara capek, berarti saudara hampir tiba di tindakan saudara yang terakhir harus saudara lakukan, yaitu berserah. Semakin saudara menyerah, semakin nyata kuasa Tuhan. Yang Ia berikan kepada kita itu sudah cukup. Justru karena apa? Di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Yang saya katakan tadi, strengthlessness. Saya tidak akan perpanjang khotbah saya sudah selesai. Dan mari saat ini persiapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Saudara harus tahu bahwa ya memang betul di dalam kehidupan kita ini, kita bisa mengalami yang namanya kesusahan. Kita bisa mengalami yang namanya kesulitan. Kita bisa mengalami yang namanya extremities. Ekstrim itu berarti luar biasa sulit. Tapi saya ingin beritahu kepada saudara, man extremities is God's opportunities. Kesulitan manusia bahkan yang paling sesulit apapun, justru itu adalah kesempatan Tuhan untuk menyatakan kuasanya dalam hidup kita semua. Oleh karena itu saya undang tim musik untuk boleh tampil. Saya tidak akan mengakhiri ini dengan susah atau sedih, tapi saya mengajak saudara kita untuk memuji Tuhan bersama-sama. Sementara tim Presiden Worship akan menyiapkan diri saudara, kita akan sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu, nasihat yang Kau berikan kepada kami, bahwa kami tetap punya pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kuasa Tuhan, kuasanya yang sempurna, itu akan semakin nyata. Justru bahkan ketika kami menghadapi tantangan, ketika kami menghadapi rintangan, kuasanya itu akan sempurna dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara, ada sebuah lagu, saya mungkin boleh dibantu untuk tampilkan teksnya bagian refrennya. Bagian refrennya mengatakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Saudara, kalau mendengar kata-kata ini, jangan diasosiasikan dengan duit. Karena kalau saudara diasosiasikan dengan duit, maaf, sungguh terlalu sempit sekali. Tapi ketika dikatakan yang menabur dengan mencucurkan air mata. Menabur itu apa sih? Saya pernah terangkan di awal tahun ini. Menabur itu bisa berupa tindakan. Menabur itu bisa berupa buah pikiran.
Menabur itu bisa berupa ucapan. Dan kalau itu yang saudara tabur, saudara sesuai lagu ini mengatakan bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, dikatakan, bait yang pertama dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, tapi bait yang kedua dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Kenapa kok kita bermimpi? Karena kita sedang berjalan dengan kuasa Allah. Karena kita tidak sedang berjalan dengan kedagingan kita. Kita hanya seperti orang yang bermimpi. Loh kok bisa Tuhan? Loh kok mungkin? Ya mungkin. Karena kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam keterbatasan kita semua. Anda sedang terbatas, puji Tuhan. Karena sebentar lagi kuasa Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Mari kita katakan bersama-sama. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan mendua dengan bersorak dalam nama Yesus. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Mari katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu tubuh kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Mari katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan mendua dengan bersorak-sorai. Kami nantikan itu terjadi Tuhan. Yang pasti pulang membawa berkasnya. Kita akan nyanyikan sekali lagi. Katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang amin. Lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Sorak-sorai, amin. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan mendua dengan bersorak-sorai, amin Tuhan. Yang berjalan pasti pulang membawa berkas-berkasnya, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan pulang dengan bersorak-sorai. Saudara, sekali lagi untuk kesekian kalinya jangan diasosiasikan hanya berbicara soal uang. Tetapi saudara resapi kata-katanya, ketika Tuhan memulihkan keadaan itu akan terlihat seperti mimpi. Karena apa? It's surreal, unreal, tidak nyata. Dan itu yang akan terjadi. Bagi siapa? Bagi orang yang menabur. Tahun ini bukan sebuah kebetulan dalam musim pandemi seperti ini. Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita menabur, maka kita akan menuai. Zerawe khatsir. Bagian kita sekarang adalah menabur. Apa yang bisa kita taburkan? Kita sudah belajar, kita menabur ketekunan, kita menabur kepercayaan. Kita semakin meningkat lagi dalam Tuhan, maka kita akan melihat tuaian itu. Kita akan bersorak-sorai menyambutnya. Saya tidak akan mengakhiri ibadah ini dengan kesedihan, tapi saya ingin mengakhiri ibadah ini dengan sebuah keyakinan dari Tuhan untuk kita semua. Bahwa hidup kita tidak akan berakhir mengenaskan.
Bagi orang yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika dunia memvonis bahwa saudara maaf, mengenaskan, tapi di dalam Tuhan akan ada pembalikan keadaan, akan ada pemulihan terjadi. Kalau saudara terima ini, mari angkat kedua tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Kami percaya pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Kami percaya firman yang kami dengarkan bukan merupakan sebuah kebetulan, tapi memang menjadi makanan rohani bagi kami. Kami percayakan sepenuhnya bahwa apa yang kami nyanyikan dari hati kami, apa yang kami dengarkan untuk telinga kami, itu benar-benar akan berbuah. Itu benar-benar akan menjadi sebuah benih yang akan terus bertumbuh dan akan dituai nanti pada saat yang tepat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk karya-Mu, terima kasih untuk setiap jamahan-Mu. Dan mari saudara, saat ini engkau yang sedang merasa lelah, saat ini engkau yang sedang merasa capek, saya melihat saudara bahwa banyak dari saudara yang bahkan mungkin sudah tidak bisa berdoa lagi. Tapi ini adalah momen yang khusus. Saya mengajak saudara untuk menyingkirkan semua rasa malu saudara. Dimanapun saudara berada, angkat kedua tanganmu tinggi. Dan kau akan lihat detik itu juga Tuhan akan turun tangan atas hidupmu. Akan ada jamahan Tuhan. Mari angkat tangan beberapa saat di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Kau lihat tangan yang terangkat Tuhan. Dan saat ini kami akan menerima berkat-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan biarlah pengangkatan tangan kami ini merupakan sebuah simbol bahwa kami sedang melakukan hal-hal yang tidak biasa kami lakukan. Dan kami juga akan segera mengalami hal-hal yang belum pernah kami perkirakan akan terjadi. Yaitu rencana Allah yang dahsyat. Terimalah berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan padamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, tinggalkan ibadah online ini dengan membawa kepastian dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.